Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihahku kelas 1A, Abu Bakar Ashidik yang hebat-hebat dan semangat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan belajar kembali tematik tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tidak hidup di sekitarku. Muatan bahasa Indonesia. Anak-anak bisa membuka kembali dalam buku paket kalian yang ada di halaman 5, 11, 14, 27, 35, dan 41. Oke, Bu Waswi mengingatkan kembali, dalam video ini nanti ada tugas yang anak-anak harus kerjakan. Ingat ya, waktunya adalah 24 jam. Wow, waktu yang sangat lama itu. Nah, jadi bagi anak-anak yang tidak mengirimkan tugas selama 24 jam, Bu Wasfi anggap tidak mengerjakan tugas. Dan sekali lagi, Bu Wasfi nanti tidak akan mem-WA lagi. Karena apa? Ini untuk memberi motivasi pada anak-anak agar berusaha berdisiplin sejak dini. Sekali lagi ya, tugas waktunya 24 jam. Dan bagi yang tidak mengirimkan selama 24 jam, Bu Wasfi tidak akan WA dan tugas dianggap tidak mengerjakan. Oke? Iya. Hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan mengenal benda hidup dan tak hidup. Benda hidup disebut juga dengan makhluk hidup. Contoh makhluk hidup yaitu ada hewan, ada manusia, dan ada tumbuhan. Jadi benda hidup itu ada 3, hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, sedangkan benda tak hidup disebut juga dengan makhluk tidak hidup. Contohnya ada batu, kursi, sepeda, boneka, bola, dan masih banyak lain. Ya, kita lanjutkan sekarang ciri-ciri benda hidup. Apa saja ciri-cirinya? Nah, yang pertama, benda hidup itu bernafas. Kemudian yang kedua, dia butuh makan dan minum. Yang ketiga, bisa tumbuh dan berkembang. Ciri yang keempat yaitu bergerak. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, coba kalian cermati. Ini adalah ciri-ciri benda hidup atau makhluk hidup. Kita lanjutkan. Sekarang ciri-ciri benda tidak bisa hidup atau tak hidup. Apa? Yang pertama, tidak bernafas. Seperti tadi Bu Wasfi sudah memberi contoh, ada kursi, bola, itu semuanya tidak bernafas. Kemudian yang kedua, tidak butuh makan dan minum. Ciri yang ketiga, tidak tumbuh dan tidak bisa berkembang. Ciri keempat yaitu tidak bergerak. Dia bisa bergerak apabila digerakkan. Kalau tidak digerakkan, dia tidak bisa bergerak. Kita lanjutkan soleh-solehaku. Nah, sekarang kita akan belajar membedakan benda hidup dan tidak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Nah, perhatikan ini. Ini apa ya? Ya, ini boneka. Bonekanya bisa bergerak? Ya, sebab apa? Nah, kita lihat. Boneka adalah benda tidak hidup. Boneka tidak dapat bergerak sendiri. Boneka bergerak jika digerakkan manusia atau dipasang baterai. Boneka tidak memerlukan makan dan minum. Boneka tidak bernafas. Boneka juga tidak tumbuh dan berkembang. Jadi, boneka ini bergerak karena ini di dalamnya ada baterainya.
Dan boneka ini tidak bisa tumbuh dan berkembang. Jadi selamanya hanya seperti ini, hanya satu, tidak bisa menjadi 2, 3, dan seterusnya. Kemudian lihat ini apa? Ya, ini gambar ayam. Ada apa ya dengan ayam? Ya, ayam adalah benda hidup. Ayam disebut juga makhluk hidup. Ayam dapat bergerak ke sana kemari. Ayam membutuhkan makan dan minum. Ayam dapat tumbuh dan berkembang. Ayam juga bernafas. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan mengenal benda hidup memerlukan makan. Kita lihat. Nah, ini adalah keluarga. Di sini ada ayah, bunda, kakak, dan adik. Nah, mereka semua sedang bersiap-siap untuk makan. Kita lihat yang dimakan. Wow, ada buahnya, ada lauknya, kemudian ada sayur mayur. Di situ juga ada minuman. Yuk kita lihat bacaannya. Manusia juga termasuk benda hidup. Manusia dapat bergerak sendiri. Gerak manusia contohnya berjalan dan berlari. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting untuk pertumbuhan. Contoh makanan sehat adalah daging, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, anak-anak, agar kalian bisa tumbuh dengan sehat, tumbuhnya tinggi, berkembangnya juga tidak kurus sekali. Nah, maka kalian harus suka makanan yang sehat. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan, ini gambar apa? Oh, ini gambar ikan di dalam akuarium. Ikan merupakan benda hidup. Ikan disebut juga makhluk hidup. Ikan dapat bergerak. Ikan bergerak dengan berenang. Ikan berenang menggunakan sirip. Ikan membutuhkan makan agar dapat tumbuh. Nah, ikan peliharaan setiap hari harus diberi makan. Nah, kalau kita bergerak dengan berjalan atau berlari, ikan bergeraknya dengan berenang menggunakan sirip. Ikan juga butuh makan seperti kita. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan mengenal benda hidup dapat tumbuh dan berkembang. Nah, perhatikan. Yang pertama ada gambar kucing. Yang kedua ada gambar pohon pisang. Yang ketiga ada gambar adik bayi yang tumbuh menjadi dewasa. Nah, kita perhatikan bacaannya. Contoh kosakata yang berhubungan dengan tumbuh dan berkembang. Kita lihat di sini. Berat, tinggi, besar, tumbuh. Contohnya mana? Nah, perhatikan gambar yang pertama. Kucing dapat bertambah beratnya. Lihat, dari kecil sampai besar ini akan bertambah beratnya. Kemudian kita lihat, perhatikan gambar yang kedua. Batang pohon pisang bertambah besar. Sekarang gambar yang ketiga. Adik tumbuh menjadi tinggi. Nah, inilah beberapa kosakata yang berhubungan dengan tumbuh dan berkembang. Kita lanjutkan. Sekarang kosakata yang berkaitan dengan ciri makhluk hidup dapat berkembang biak. Nah, ini ada kelinci. Oh, ini kelincinya Mas Ali. Warnanya ada putih, abu-abu, hitam, coklat. Sangat menggemaskan. Kita lihat bacaannya ya. Nah, benda hidup dapat berkembang biak. Benda tidak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup tidak punah. Jadi kemarin kelincinya Mas Ali hanya 2.
kemudian berkembang biak dengan cara beranak. Nah, dari 2 tadi punya anak 6, maka kelinci ini menjadi banyak. Selain menjadi banyak, kelinci ini juga tidak akan punah karena setiap hari kelinci ini akan bertambah. Kita lihat. Nah, sekarang sampai pada tugas anak-anak. Sekali lagi Bu Wasfi mengingatkan, tugas ini dikerjakan waktunya selama 24 jam. Nah, kemudian tugas ini nanti silahkan ditulis di buku tulis. Setelah selesai ditulis di buku tulis, tugas ini difoto, dikirim ke Bu Wasfi. Ingat, anak-anak yang mengerjakan lebih dari 24 jam, Bu Wasfi tidak akan WA dan Bu Wasfi anggap tidak mengerjakan tugas. Oh, Bu Wasfi kok sekarang seperti itu? Iya, ini demi kedisiplinan anak-anak juga. Dan Bu Wasfi tidak kerepotan, harus menunggu, kadang-kadang menunggu tugas anak-anak sampai lebih dari 1 bulan. Belum juga anak-anak menyelesaikan tugas. Nah, sekarang mulai kemarin hari Senin untuk tema 7, tugas Bu Wasfi batasi 24 jam waktunya. Dan Bu Wasfi tidak akan japri, ya. Oke, nah tugasnya apa? Ini tugasnya. Nanti anak-anak menuliskan 3 contoh makhluk hidup. Apa saja yang termasuk contoh makhluk hidup. Kemudian tugas yang kedua, anak-anak menuliskan 3 contoh makhluk tidak hidup. Nah, tugas yang ketiga yaitu menuliskan ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Jadi tugas hari ini ada 3, yaitu 1, menuliskan 3 contoh makhluk hidup. Yang kedua, menuliskan 3 contoh makhluk tidak hidup. Kemudian tugas yang ketiga, menulis ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tugas ini kembali Bu Wasfi ulangi, ditulis di buku bahasa Indonesia, kemudian difoto dan dikirim japri ke Bu Wasfi. Waktunya 24 jam. Selama 24 jam itu anak-anak bisa mengirimkan tugas. Oke? Nah, dari Bu Wasfi cukup sekian dulu. Pasti banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Bu Wasfi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Wasfi juga mohon maaf jika Bu Wasfi bersifat agak tegas hari ini untuk anak-anak. Ini semua demi kebaikan bersama. Dan sekali lagi Bu Wasfi ingatkan, tugas ini harus dikerjakan sendiri. Jangan minta tolong pada orang lain, apalagi yang mengerjakan adalah bunda. Ini tugas anak-anak, bukan tugas bunda. Oke? Iya. Saya akhiri materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.